Hari ini kita ngebahas kue. Kue yang kita bahas hari ini Intan sih nyebutnya terang bulan ya. Tapi ada yang nyebut ini martabak manis. Ada yang nyebutnya kue Bandung. Malah yang nyebut kue Bandung ini orang Semarang nih. Yang orang Bandung sendiri nyebutnya martabak manis. Ada juga yang nyebutnya apam pinang. Sebutannya bermacam-macam, padahal ini cuman satu kue. Kuenya bentuknya kayak gini nih, ini enak banget. Kue ini mirip dengan pancake atau martabak manis tebal. Terbuat dari adonan tepung terigu, telur, dan gula, lalu dimasak di atas wajan kukus hingga mengembang dan berpori. Setelah matang, kue terang bulan diberi bermacam-macam topping seperti coklat, keju, kacang, wijen, dan susu kental manis. Kemudian kue ini dilipat menjadi setengah lingkaran sehingga topping seolah berada di dalamnya. Hasilnya adalah kue yang lembut dan kenyal dengan kombinasi rasa yang manis dan kaya. Tahu nggak? Ternyata terang bulan ini dari China loh. Resepnya dari China, yang nemuin China. Yuk tak bahas di video ini. 大家好，我叫银丹，欢迎来到我的频道 Dynasty。 Kalau teman-teman suka sama baju yang Intan pakai, ini kaos Xinjia ya, gambar ular kayu karena tahun depan itu show ular unsur kayu. Loh, kaos Xinjia kok warnanya merah salmon kayak gini? Jangan khawatir guys, warna merah tua juga ada. Size anak start 3 tahun juga ada. Bisa di check out tanggal 1. Linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman mau diingatkan boleh chat @admin Tokmed atau Shopee yang ada di deskripsi. Okay, let's start! Menurut Says Malaysia, munculnya terang bulan ini tidak dapat dipisahkan dari sosok pemimpin militer dari dinasti Qing. Dinasti Qing itu dinasti terakhir di China. Namanya adalah Jenderal Su Xungtang. Jadi ceritanya pada tahun 1855, Jenderal Su Xungtang ini dikasih amanat untuk memimpin pasukan ke Fujian melawan para pemberontak yang berada di Fujian sana. Pada saat itu makanan khas Fujian itu roti tipis dikasih toppingnya itu daun bawang sama sambal. Yang mana roti ini dimodifikasi sama Jenderal Su Xungtang. Dia nggak pakai daun bawang, dia nggak pakai sambal, dia pakainya gula pasir dan kacang tanah. Karena gula pasir dan kacang tanah itu lebih gampang didapat di Fujian sana. Kue kreasi dari sang jenderal ini rasanya enak, disukai sama banyak orang, sehingga banyak orang yang kepingin tahu kan resepnya gimana. Viral itu kudapannya sang jenderal. Saking viralnya kudapannya si jenderal ini, mulai bermunculan pedagang kaki lima yang ngejual kue kreasinya sang jenderal ini. Dengan berjalannya waktu, banyaknya orang-orang Tiongkok yang eksodus ke luar negeri, termasuk di Asia Tenggara. Akhirnya masuklah kudapan ini ke Asia Tenggara. Ya, salah satunya di Indonesia itu. Itu tadi sejarah terang bulan yang ada di China. Sekarang kita masuk sejarah terang bulan yang ada di Indonesia. Berawal di tahun 1950, ada pasangan dari Pulau Bangka. Ini adalah pasangan HK ya, Gek. Dia mau merantau ke Bandung. Namanya adalah Hui Kwe Sem dan Cho Sin Moi. Namanya perantau. Dia mikir gimana caranya supaya bisa survive di negara baru. Sehingga Pak Sutri ini memutuskan untuk bertahan hidup dengan jualan kue. Yang mana sang istri Sin Moi itu yang ngebikin kuenya. Sedangkan yang suaminya Kwe Sem itu yang ngejualin. Salah satu kue buatan Sin Moi adalah Hok Lo Pan. Hok Lo Pan itu kue orang Hoklo, ya terang bulan ini. Hok Lo Pan itu. Hoklo itu Fujian. Ya memang karena ini kue berasal dari Fujian. Menurut Femina, bisa jadi Pak Sutri ini ngebikinnya pakai resepnya orang Fujian, orang Hoklo. Makanya dinamakan Hok Lo Pan.
Tapi beberapa lainnya menyebut bahwa kue hoklopan itu bisa diartikan sebagai kue hoki, kue keberuntungan. Karena dari bahasa Mandarin Fu Lao Pan, yaitu artinya kue keberuntungan. Hoklopan ini guys, demand-nya tinggi, laris manis, dijual sama Pak Sutri tersebut. Akhirnya Pak Sutri itu memutuskan untuk cuman menjual hoklopan doang. Kue-kue yang lain sudah dia ndak mau jual, fokus ke hoklopan. Nah, Pak Sutri ini juga jualan di samping orang yang berjualan martabak asin. Sehingga Pak Sutri ini mikir supaya kue ini tuh merakyat, gampang diingat. Pak Sutri ini akhirnya menamakan kuenya adalah martabak manis. Karena yaitu sebelahnya kan martabak asin supaya orang-orang lebih familiar aja. Oh martabak manis, di sebelahnya martabak asin, kurang lebih kayak gitu. Makanya orang-orang Bandung nyebutnya martabak manis. Bukan cuma di Bandung, di Jakarta, Jawa Barat, orang-orang menyebut kue terang bulan ini adalah martabak manis. Lah orang Bandung aja nyebut ini kue martabak manis. Gimana bisa orang Semarang malah nyebut kue ini adalah kue Bandung? Ceritanya beda lagi. Kalau di Semarang ada orang ya namanya adalah Chen Kian Sam. Chen Kian Sam ini tuh juga perantau dari Bangka, memutuskan untuk merantau ke Semarang. Dia sama bertahan hidup dengan jualan hoklopan. Pas itu Chen Kian Sam itu jualannya itu ngambil tempat di sebelahnya Pak Moyan. Pak Moyan itu jualan mie Bandung. Dua-duanya ikon, dua-duanya laris, sehingga masyarakat nyebut hoklopan itu adalah kue Bandung, kue yang dijual di sebelahnya mie Bandung. Nggak usah bingung ya guys ya, terutama teman-teman yang di luar negeri. Ini memang fenomena di Indonesia guys. Nama kue itu nggak terlalu mencerminkan dari mana kue itu berasal. Lah terus apa kabar Surabaya? Kenapa ini kue dinamakan terang bulan? Teman-teman pernah lihat kan orang bikin terang bulan itu kayak gimana? Pas pertama diangkat dari wajan, sebelum diiris-iris tuh ya, bentuknya kan bulat sempurna dengan warna kuning cerah dan sedikit berlubang kayak bulan. Yang kedua, yang jual hoklopan ini guys, biasanya malam hari saat bulan muncul, makanya disebutnya terang bulan. Yang ketiga, buat ngebedain sama martabak asin. Soalnya ini kue bedanya 180 derajat loh. Masa namanya sama? Jadi misalkan nih ya, Intan telepon sama penjual martabak. Pak, beli martabak manis ya, 1. Oh iya, siap. Nah, pas Intan bilang manis, ternyata sinyalnya itu putus. Jadi bapaknya itu cuma dengar, Pak beli martabak ya, 1. Akhirnya bapaknya itu ngejualin martabak asin, dikasihkan ke Intan. Nah lo kan bisa adu jotos Intan sama penjual martabaknya. Ini Intan pernah zong juga loh, pas Intan masih kecil nih ya, pertama kali liburan ke Jakarta bareng sama keluarga. Pas itu ada saudara yang nawarin, mau martabak manis. Ya kita merasa wah itu kudapan aneh gitu ya. Oke lah coba. Ternyata dilalah martabak manis itu adalah terang bulan. Pada tahun 1950 terang bulan itu masih sederhana banget ya. Awal diciptakan itu ya cuman toppingnya itu gula, kacang, wijen yang disangrai, coklat. Tapi seiring perkembangan zaman terang bulan itu semakin bervariasi. Bahkan sekarang ada varian rasa red velvet, green tea, dan lain-lain. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman silakan seperti biasa kalau mau nambah-nambahin silakan coret-coret di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh karena di video
pergantian dinasti-dinasti itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dinasti ke dinasti ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.